ketika kita mau melangkahkan, dan Allah juga menyuruh kita untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku semuanya, sahabatku sadar diri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita memasuki lagi bulan suci Ramadan tahun 2026. Mudah-mudahan di bulan yang sangat diberkahi ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam ihsan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita menjadi penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen Ramadan adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam sedunia. Karena apa? Karena fadilah di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan semua amal-amal kita. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Allah akan membukakan pintu ampunan untuk orang-orang yang mau minta ampun, bertaubat kepadanya. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya jika hamba tersebut minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba yang ada di muka bumi ini semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Seperti yang kita lihat ini, para pedagang yang menjajakan makanan untuk berbuka puasa, semuanya tidak akan tertukar rezeki antara satu dengan yang lainnya. Walaupun sama-sama berjualan es atau makanan yang sama sekalipun, jangan takut kehilangan atau tertukar rezekinya, karena rezeki seseorang sudah tertakar dan sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita menyaksikan orang-orang lagi berdagang, berjualan di tempat ngabuburit di kota Cilembang, kota Tasikmalaya, di daerah kita, yaitu di Desa Cilembang, Kota Tasikmalaya. Ini adalah tempat yang dimana manusia suka berjajan atau cari untuk takjil. Nah, ini semuanya mudah-mudahan menjadi keberkahan menyambut di bulan suci yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatku tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua bulan pengen ada di bulan suci Ramadan. Karena apa? Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Rahmat Allah diturunkan ke dunia ini. Semua makhluk akan merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena di bulan suci yang penuh rahmat ini, semuanya dapat rezeki yang berkah. Dan sahabat-sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kebahagiaan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, terutama ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dia bahagia ketika
menjelang atau berbuka puasa. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kelak di akhirat bisa bertemu dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dua kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau melaksanakan ibadah puasa, terutama ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bapak-bapak ini yang kita lihat, dia berjualan, ada yang jadi tukang parkir, ada yang berolahraga, semuanya sudah tertakar dan sudah diukur untuk rezekinya masing-masing. Jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut kehilangan rezeki. Semuanya sudah ada rezeki masing-masing. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun makhluk-makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, yang Allah masih dikasih kesempatan atau ruh masih ada di jasadnya, itu semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Jangankan manusia, semut sekalipun yang ada di lubang tanah, itu semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Nah, kembali kepada kita. Apakah kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya, pernahkah kita bersyukur atas rezeki tersebut? Apakah kita pernah bersabar ketika Allah menguji rezeki itu dibawa atau dibatasi? Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hamba yang berikhtiar atau menjemput rizkinya, semuanya ketika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut ketika kita lelah menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Nah, kita sebagai makhluknya manusia, kita wajib bersabar ketika Allah menguji kita. Dan ketika kita dikasih rizki yang banyak, yang berlimpah ruah, kita harus banyak pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah, orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Jika hamba tersebut kupur nikmat, na'udzubillah, azab Allah yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita mempunyai anak, mempunyai keturunan, mempunyai cucu, semua yang menanggung rezekinya itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menanggung semua rizki hamba-hambanya. Jangan takut kehilangan rizki Allah. Allah akan memberikan rizki ke setiap hambanya yang mau berusaha menjemput rizki tersebut. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini para pedagang datang dari berbagai arah, datang ke sini. Untuk apa? Untuk menjemput rizkinya. Ketika kita mau melangkahkan, dan Allah juga menyuruh kita untuk bertebaran di muka bumi ini, untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukannya kita duduk manis, tapi sabar harus sambil berikhtiar mencari, menjemput rezeki tersebut. Kalau kita sabar hanya diam, itu bukan sabar, tapi itu pemalasan. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan seorang muslim, agama Islam itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah semuanya menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjualan juga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena kita tidak boleh minta-minta. Untuk seharian tidak boleh kita harus minta-minta kepada sesama lagi, tetapi kita harus berikhtiar menjemput rezeki tersebut. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menjadi tukang gojek, ada yang menjadi pedagang, buruh tani, guru, apapun pekerjaan itu, kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pekerjaan tersebut, alhamdulillahirabbil alamin, kita mempunyai penghasilan. Dan penghasilan tersebut juga bukan semuanya hak milik kita. Ada hak milik fakir miskin yang harus kita keluarkan zakatnya jika kita sudah mencapai nisabnya. Sahabatku semuanya, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Semuanya sudah sempurna. Allah memberikan semua kepada kita. Pertama, tentunya rukun Islam ada 5. Yang ke-1 adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rukun Islam yang pertama. Kita bersyahadat menyaksikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu tauhid yang harus kita pegang teguh supaya kita tidak menjadi orang-orang yang musyrik. Yang kedua adalah kita melaksanakan ibadah salat. Sebagai umat Islam, salat adalah salah satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Sehari semalam kita mengerjakan salat fardu itu 5 kali. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Semuanya 17 rakaat. Tiap hari kita harus selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Yang ketiga, ciri agama Islam atau umat muslim adalah rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Kenapa harus mengeluarkan zakat? Karena ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Makanya kita sebagai muslim diwajibkan untuk berusaha, bekerja, supaya apa? Supaya kita mendapatkan penghasilan. Dengan penghasilan tersebut, kita bisa melaksanakan ibadah yaitu zakat, mengeluarkan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang selanjutnya adalah rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita lagi melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa artinya adalah menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu hal yang dilarang di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang yang halal sekalipun, melaksanakan hubungan suami istri. Contohnya, kita tidak boleh melakukan itu di siang hari. Kalau di malam hari itu boleh ya, kita melakukan hubungan suami istri. Jangan sampai siang-siang kita melakukan hubungan suami istri, itu dilarang ya, tidak boleh. Kalaupun terjadi, kita harus mengeluarkan kifarat.
yaitu berupa memberi makan 40 orang fakir miskin. Itu kifarat ketika kita beribadah puasa tapi kita melanggar, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika kita lagi berpuasa. Yang selanjutnya, rukun Islam yang kelima, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di bulan Zulhijjah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah semuanya sempurna. Rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan itu semuanya adalah rangkaian rukun Islam yang harus kita kerjakan kalau kita mengaku orang Islam. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia banyak sekali ya. Menurut kita mungkin kita akan kewalahan kalau kita yang memberikan rezeki tersebut, tetapi Allah sudah menyiapkan semuanya untuk hamba-hambanya. Jangan takut untuk kehilangan rezeki, karena rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Yakinlah sahabatku semuanya, jangan pernah kita iri, dengki, hasut dengan rezeki yang dititipkan Allah kepada saudara kita. Karena apa? Karena itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan antara satu dengan yang lainnya. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, naudzubillah summa naudzubillah, azab Allah yang akan diberikan kepada hamba tersebut yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku semuanya, kita bisa lihat di situ ada kuda ya. Ada kuda tersebut juga sama bermanfaat untuk manusia yang lain ya. Bermanfaat untuk manusia yang lainnya, dan selalu tetap bersyukur dengan rizki yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu rizki seluas-luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya.